Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasa nama Yesus. Saudara boleh lihat di multimedia. Sama-sama katakan dengan saya, nama Yesus. Belum semua, boleh minta itu tisu. Nama Yesus memiliki kuasa. Amin. Kira-kira kalau saudara memiliki nama yang ada kuasanya, gimana perasaan saudara? Joko Widodo. Ada yang kenal Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Oke. Joe Biden. Ada yang kenal Bapak Ibu? Siapa dia? Agnes Monica. Ada yang kenal Bapak Ibu? Di dunia entertain nama ini berkuasa. Untuk undang dia, saudara harus siapkan uang ratusan juta. 300 juta aja gak cukup. Setuju? Susilo Bambang Yudhoyono. Saudara tahu nama ini? Tahu ya? Saudara, kita ini bersyukur, sama-sama katakan dengan saya bersyukur. Amin. Nama ini bukan sekedar nama biasa. Waktu saudara memanggil nama ini, saudara suka nggak suka, terima nggak terima, surga harus bergerak. Halo? Saudara mau pengusaha, saudara mau karyawan, saudara mau duta Kristus, pelayan Tuhan, ibu rumah tangga, pelajar. Waktu saudara dan saya memanggil nama ini, Yesus, Jesus, maka saudara akan ditolong. Saudara akan diproteksi. Saudara, saya mulai panggil nama ini dari sejak hampir 20 tahun yang lalu. Mungkin saya masih muda kali Bapak Ibu ya secara usia. Tapi saya konsisten memanggil nama ini dari usia saya mulai 20 tahun sampai hari ini. Saya panggil terus nama ini, saudara. Waktu keadaan saya diberkati, saya tetap panggil nama ini. Waktu keadaan saya sedang memasuki musim-musim yang tidak enak, saya tetap memanggil nama ini. Ketika saudara panggil nama Yesus, percayalah, sekuat apapun musuhmu, sekuat apapun sakit penyakitmu, seberat apapun beban berat hidupmu, mujizat pasti terjadi ketika kita memanggil nama Yesus. Amin. Ya tapi Pak, saya kanker serviks, saya tumor otak, saya tumor paru-paru, saya punya kista. Terserah. Penyakit tinggal penyakit, tapi nama Tuhan kita beyond, overcross, melampaui segala sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara ini dan saya memiliki kepastian. Sama-sama katakan dengan saya punya kepastian. Dari banyak kepastian, saya kasih satu aja hari ini. Kepastian di dalam nama Yesus. Ketika rumah tangga kita sedang mengalami gonjang-ganjing, ketika rumah tangga kita di ujung tanduk dan lain sebagainya, jangan panggil nama siapapun, please. Panggil satu nama ini, nama Yesus. Sepertinya gak kelar masalahnya, tapi ujungnya akan berakhir manis. Amin. Saudara yang hari ini mungkin lagi lemah, lagi sakit, salonnya lagi bermasalah, usahanya lagi bermasalah, jangan panggil nama Verona, please. Ketika saudara panggil nama Yesus, lihatlah, lambat laun ekonomimu akan dipulihkan, lambat laun usahamu akan diberkati, lambat laun hidup kita tanpa kita rasa kita semakin naik jadi kepala dan bukan asal saudara panggil namanya Yesus. Ketika suami kita udah gak peduli, Bu, kasih uang makan, perhatiin anak, untuk uang hari-hari gak peduli, it's okay, jangan marah, jangan maki-maki suamimu. Oh berarti enak dong Pak, ngebiarin dia. Cukup tutup mata, lipat tangan. Seperti pujian ini. Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
Amin saudara. Saudara tahu nggak, ketika saudara memanggil nama Yesus, saudara, Bible mencatat iblis itu gemeter saudara. Itu waktu saudara dan saya memanggil nama Yesus, Yesus, baik itu nada tinggi, nada yang pelan, Tuhan Yesus, dengan berbagai banyak logat. Saudara nih dengerin baik-baik, lihat saya baik-baik. Ketika saudara berdoa memanggil nama Yesus, seluruh pasukan tentara bala sorga itu sudah siap posisinya. Siap. Yesus siap. Rombongan Michael itu udah pada siap saudara. Rombongan Gabriel semua juga udah pada siap. Tapi waktu saudara manggil nama Musa, nama Abraham, Ishak, Yakub, Saulus, Paulus, Petrus, Yohanes, sorry to say, sorga gak akan bergerak. Halo? Sorga gak akan bergerak. Saudara boleh panggil nama Benny Hinn, saudara boleh panggil nama Reinhard Bonnke, saudara boleh panggil nama Pastor Verona. Sorga tidak akan bergerak. When we call his name, Jesus, seluruh tentara sorga akan siap dan berkata, siap laksanakan. Amin saudara. Yesus, aku sakit. Memang sepertinya gak seketika kamu sembuh, tapi sesungguhnya benih itu sudah ada. Just. Amin. Memang seketika mungkin suami kita makin hari makin menjadi-jadi waktu kita doakan, Yesus tolong suami saya kabur dengan perempuan lain, dia main dengan perempuan lain, dia lupa sama anaknya. Emang sepertinya gak ada perubahan. Tapi waktu kita bilang, Yesus tolong saya, Yesus tolong keluarga saya, Yesus tolong rumah tangga saya, I need you Jesus more than anything. Saat itu Gabriel, malaikat pelayan Elohim akan terus jalan menolong rumah tangga kita. Amin. Saudara, setan itu dari yang kecil sampai biangnya namanya Lucifer tahu nama ini. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia tahu nama ini saudara. Amin. Kalau manusia aja tahu, kalau saya sebut Joko Widodo, orang Indonesia pasti hormat, tentara pasti hormat. Pak Jokowi masuk istana, siap. Saudara gak perlu bayar. Saudara tinggal gunakan nama ini. Yesus berkati propertiku. Lambat laun propertimu pasti diberkati. Yesus berkatilah daganganku. Yesus berkatilah usahaku. Yesus berkatilah pekerjaanku. Suka gak suka, kerjaan saudara akan diberkati Yesus. Karena nama ini memiliki kuasa. Mari kita baca firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 3:16. Baca sama-sama, 3, 2, iya. Iman dalam nama Yesus itu akan memberi kekuatan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Yesus saya diberi kekuatan. Amin. Dalam nama Yesus selalu ada kekuatan saudara. Sehari-hari ini saudara yang lagi malas, lemas gitu ya dalam berumah tangga. Aduh kalau ngeliat muka bini gue, aduh. Buahnya Pak Pendeta pengen keluar aja ngopi gitu. Sebaliknya juga gitu, kalau saya ngeliat muka laki saya, aduh. Bisa ditukar gak sih Pastor, Pak Gembala? Jangan dosa Bu. Amin. Habis sakit mulu, pusing. Saudara, dalam nama Yesus itu menghadirkan kekuatan. Amin. Saudara gak usah kayak orang gak kenal. Saudara cukup tutup mata, lipat tangan, bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus, firman-Mu berkata dalam nama Yesus, iman dalam nama Yesus memberikan aku kekuatan. Aku pasti bisa melewati masalah ini. Aku pasti bisa melewati pergumulan ini. Aku pasti bisa melewati tantangan ini. Aku yakin, aku percaya Yesusku berkuasa, maka mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Saudara kalau punya restoran, kalau saudara punya dagangan, kalau lihat lagi sepi, jangan ngamuk-ngamuk. Amin. Dulu juga tempat ini kosong, cuma isinya kotoran kucing saudara. Nggak ada karpetnya, masih kotoran kucing. Saya berdoa saudara dalam nama Yesus. Pasti ada karpetnya, ada.
Dalam nama Yesus pasti ada bangkunya. Ada. Saya berdoa dalam nama Yesus pasti ada jiwanya. Dan kita bertemu hari ini. Karena nama ini menghadirkan kekuatan. Ya tapi Bapak nggak tahu sih, lawan saya itu jenderal. Lawan saya itu pengacara top. Terserah, saya bukan tidak menghormati. Saya menghormati, tapi saya lebih percaya nama Tuhanku, Yesus, Yesua memberikan aku kekuatan. Amin. Semakin bangsa Israel ditekan oleh Mesir, di situ Elohim bekerja, saudara. Bam! Buat bangsa ini jauh lebih besar dari Mesir. Semakin saudara dan saya ditekan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan orang-orang yang gak suka sama kita, orang-orang yang ingin ngerendahin kita, orang-orang yang suka fitnah kita, jangan balas, teriak panggil nama Yesus. Yesus tolong saya, maka pertolongan akan dia berikan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Datang ke toko, datang ke kantor. Saya kalau datang ke gereja ini saudara, kalau lagi mau ngurapin bangku, saya bilang dalam nama Yesus. Ada kekuatan di gereja ini. Ada kekuatan. Saudara datang ke tempat bisnis, ke toko. Jangan lihat, aduh sepi. Aduh dagangan saya kayaknya gak laku. Mulai hari ini diubah saudara. Sama-sama katakan dengan saya diubah. Masuk kantor, masuk tempat bisnis, masuk tempat dagang, saudara angkat tangan kanan berkata, bilang sama Tuhan dalam nama Yesus, tempat ini diberkati, tempat ini mengalami peningkatan, pekerjaanku sukses, berhasil, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Amin saudara. Jangan baru buka sampai toko bilang, ya siapa yang beli ya, kayaknya moyung, kayaknya mocien, kayaknya bohwat deh, amsyong deh. Ngapain saudara pakai mulut yang penuh kuasa itu untuk mengeluarkan kata-kata negatif? Tuhanmu dan Tuhanku memiliki kuasa. Dan kita berkata oleh iman dalam nama Yesus. Jadi saudara, kalau saudara cuma punya iman tapi senternya gak ke Yesus, imanmu sia-sia. Istilahnya saudara nembak gak punya sasarannya. Tapi saudara tahu imanku di dalam Yesus tidak akan sia-sia. Aku pasti diberkati, aku punya pasangan hidup, anakku bertumbuh, anakku pintar, anakku cerdas, ikat dalam nama Yesus. Amin saudara. Dalam nama Yesus ada kesembuhan buat perut ibu. Ya, ibu ini datang dari Tasikmalaya, jauh banget. Ibu maju sini agak. Adek boleh minggir sedikit. Saya mau berdoa saudara ya. Ibu ini dari Gorontalo lagi berobat. Ibu juga maju sini depan. Saya minta anak yang apanya tuh fungsi hatinya bermasalah. Nah, ibu taruh sini. Dah, saudara fokus lihat saya, jangan liatin orang. Saudara, nama gereja ini adalah Jesus Christ Church. Gereja ini namanya Jesus Christ Church, singkatannya GCC. Jadi kalau bahasa Indonesianya Gereja Yesus Kristus. Nah, nama ini memberikan apa Bapak Ibu? Kekuatan. Dan nama ini juga berkata, iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan apa? Kesembuhan apa Bapak Ibu? Sempurna. Sama-sama katakan dengan saya, sempurna. Kalau Yesus tolong saya, semua sama-sama katakan dengan saya, kalau Yesus menolong saya, kalau Yesus menyembuhkan saya, kalau Yesus memberkati saya, sempurna. Artinya gak ada yang kurang saudara, sempurna. Amin. Saudara, minggu ini kita ada dalam ibadah KKR minyak dan anggur. Kita akan perjamuan. Dan saya akan doakan. Ibu gak usah malu ya. Pokoknya di gereja ini kita semua keluarga. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya Tante Elizabeth yang kanker stadium 4. Divonis dokter nyawanya tinggal 3 bulan. Terus sembuh sempurna, kansernya hilang. Berubah jadi apa? Kuman. Lalu ada seorang anak muda namanya Bagas. Dari Salatiga. Paru-parunya ada tumor. Bukan hanya di paru-paru tetapi di otaknya juga ada tumor.
buah si malakama. Kalau dioperasi, dia kena Down syndrome, cacat mental. Tapi kalau tidak dioperasi, tumor di otaknya semakin ganas. Singkat cerita, dioperasilah. Dan dia tidak mengalami Down syndrome. Dan sebelum dia operasi paru-parunya, tangan Tuhan dulu yang operasi. Tumornya diangkat Tuhan, sembuh sempurna. Dan hari ini ada ibu yang dari Tasikmalaya bilang sepasca melahirkan ya Pak, perutnya semakin membesar dan membesar tanpa sebab. Dan juga ada anak bayi yang fungsi hatinya sampai membesar. Dan ibu apa? Ada cancer ya, cancer cervix. Saudara percayalah, saudara sedang ada di gereja yang penuh kuasa. Bukan atas gereja ini, tapi atas nama Yesus Kristus. Saudara, mari kita arahkan tangan kanan kita, angkat semuanya sebentar saudara, buat saudara-saudara kita. Ibu maju sini. Itu buka itunya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Dia disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tanganmu semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan, minyak ini adalah minyak urapan yang penuh dengan kuasa. Ketika kami tuangkan Tuhan atas tubuh orang sakit, bahkan penyakit yang tak lazim sekalipun akan disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, kami panggil namamu. Mulai hari ini, fungsi hati yang tidak normal, bahkan perut yang membesar tanpa sebab, dan kanker serviks Tuhan, akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, melalui minyak urapan ini, bayi ini akan hidup, bayi ini akan normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini perut ini diurapi oleh Tuhan, engkau akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga buat anakmu yang sedang mengalami kanker serviks, di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti minyak ini mengalir ya Tuhan, mengalir atasnya, sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan satu orang sakit. Orang sakit akan dijamah, disembuhkan secara sempurna. Sembuh semua sakit penyakit, fungsi hati yang tidak normal, bagian tubuh yang tidak normal, yang tidak lazim. Aku tolak kuasa dalam nama Yesus, keluar. Iman di dalam Yesus memberikan kekuatan dan mujizat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Berikan tangan Bapak Ibu Saudara, silakan kembali saudara. Saudara, saya lanjutkan firman Tuhan ini. Saudara, mari lihat Filipi pasal 2 ayat 10. Mari kita fokus firman Tuhan ya. 3, 2, iya kita baca sama-sama. Supaya belum semua sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi nama ini saudara memiliki kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Mungkin saudara gak percaya, it's okay, Tuhan gak akan marah, Tuhan gak akan tersinggung. Tapi lakukanlah di hidupanmu hari-hari. Nama ini akan menolong. Amin. Nama ini akan menolong. Tapi Pak, saya punya hutang Pak. Tenang. Sama seperti saudara pertama kali pinjam hutang, harus by proses. Bayar pun juga by. Gak bisa saudara seketika doang, Tuhan saya mau uang 1 miliar turun, brok, saya biar utangnya lunas. Gak bisa. Bisa Tuhan lakukan begitu, tapi engkau tidak akan menceritakan kebaikan Tuhan. By proses, history, kita akan menceritakan Tuhan itu baik. Bagaimana utang kita ditolong Tuhan, uang kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, hanya di dalam nama Yesus. Amin saudara. Nama Yesus akan memulihkan hidup kita. Saudara, hari ini
Saya akan mengurapi tangan saudara dengan minyak urapan. Nanti saya di depan, tangan saudara akan saya tuangkan minyak. Saudara letakkan saja di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya ingin sampaikan kesaksian satu. Hari Jumat kemarin saya ada di Makassar. Ada KKR kesembuhan di Makassar. Saudara yang hadir kira-kira 500 orang sampai 600. Nah, waktu selesai ibadah saudara, saya ini baru saja dihancurkan reputasinya sama rekan-rekan pendeta yang tidak percaya pelayanan kuasa. Saya gak peduli saudara. Sekali lagi saya tidak peduli. Pendeta gereja lain mau ngomongin saya tentang minyak urapan sesat, minyak urapan itu dari setan, saya gak peduli. Yang saya pedulikan jiwa saudara, hidup saudara. Saudara sehat, diberkati, sembuh, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Saudara pilih yang mana? Saya lebih memilih, gak apa-apa saya dimaki-maki banyak orang, yang penting banyak orang dipulihkan Tuhan, terima Tuhan, alami Tuhan. Singkat cerita saudara, ada seorang perempuan yang harus dioperasi sama dokter karena payudaranya memiliki benjolan yang ganas. Nah saudara, saya pernah posting ini di Instagram saya, di sosial media saya pernah posting. Saya tanya sama perempuan ini bilang, kamu kenapa Pak? Saya ada benjolan gede di payudara saya Pak, harus dipotong dan dibuang. Kalau enggak mengganas. Saya bilang, kamu percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan? Percaya Pak. Saya enggak doain kamu, saya tuangin minyak ini yang ada di tangan saya, di tangan kamu. Kamu pergi ke toilet, tempelkan tangan yang sudah diurapi minyak itu seperti ini. Dan kamu pulang, kamu pasti sembuh. Dan saudara, gak tunggu waktu lama, ibadah selesai. Saya lagi ada di kafe, lagi minum-minum santai sama teman-teman pelayan Tuhan, Duta Kristus. Malam saya kembali ke hotel, waktu sebelum saya tidur saya ngucap syukur sama Tuhan. Perempuan ini kirim direct message ke saya. Tulisannya panjang sekali, intinya Pak, benjolan itu sudah tidak ada di batas payudara saya. Gak apa-apa saya dimaki-maki banyak pendeta, gak apa-apa saudara, asal saudara mengalami Yesus. Amin. Minyak ini adalah minyak biasa. Kenapa jadi luar biasa? Karena ada nama Yesusnya. Segala sesuatu yang ada nama Yesusnya pasti keren saudara. Amin. Amin saudara. Saudara mau agama Kristen kayak bukan Kristen kayak, nama ini akan menyelamatkan. Amin saudara. Nanti di depan saya akan tuangkan minyak urapan ke atas tangan saudara. Saudara tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Tuhan berkati ekonomi saya. Dalam nama Yesus.